stres tapi ngomong. Pengalaman saya di sini, saya syuting, datang ke teman-teman wardrobe, ditanyain bawa baju apa aja mas. Baju saya, oh ini boleh nih dipakai. Hari ini putih loh dress code-nya. Ini lihat ya, saya tidak dikasih tahu ada dress code. Sudah terpinggirkan, karir saya sudah mulai redup ya. Saya terima aja nasib ini. Tapi di film ini saya berdedikasi sekali, teman-teman media, tolong ditulis ya. Tolong ditulis demi karir saya. Hari Kriting sangat berdedikasi di film Gara-Gara Warisan. Di sini karakter saya itu nggak ada namanya. Cuma pengunjung satu, tapi saya lihat, wah pengunjung satu, lawan mainnya siapa nih? Oh Antara. Wah, saya akhirnya latihan. Waktu itu saya sempat nyobain 5 guest house, saya datang supaya saya merasakan jadi pengunjung gimana. Nggak perlu. Pendalaman karakter Ini yang total. tunggu, ini Indah tahu nggak lo ke guest house ini? Bagus. Riset, Bagus. Nah ini pendalaman karakter, Oh, saya iya. sama dia, saya pendalaman karakter ya. Jadi tolong teman-teman media tulis, Ari Kriting itu adalah aktor berdedikasi. Sebagai peran pengunjung satu aja dia tuh meluangkan waktu untuk riset. Saya riset itu, saya ke gosok-gosok, oh begini ya ternyata, oh gitu. Sendiri ya. Sama Nona. Tapi menyenangkan sekali sih. Mungkin cerita dikit Van tadi nambahin yang tadi. Konten ya kak, konten. Boleh. Kita udah. Mbak. Ya, buka. Belum dibuka belum. Ya, oke, satu. Nah, ada yang satu. Oke, 1, 2, 3. Ambil fotonya sebanyak-banyaknya. Ya, jangan nanti ambil foto dari Google. Kita dari Ernest Kanacol tentang kolaborasi itu. Tapi menurut kami ini karya yang kita betul-betul persiapkan untuk menjadi pilihan di Lebaran. Pasti akan banyak film lain, tetapi kita tahu bahwa merayakan hari kemenangan kita butuh sesuatu yang kita juga bisa terhibur, kita juga relate, ya kan? Dan ini semuanya aja. Jadi ini mungkin persembahan terbaik dari Tarusian. Kita sering hadir menjadi pemasok film Lebaran, tapi saya merasa mungkin ini yang paling pas dari apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak. Aco mungkin bisa senyum dulu, jangan tegang-tegang banget. Yang kayak dari tadi, karena dia bilang ini film Lebaran di Star Vision. Iya, Jadi lebih serius ya. Iya, bebannya coba beban. Awalnya sih kan seneng ya, wah tayang Lebaran. Iya, debut pertama Star Vision juga film Lebaran ya. Sebagai Ucup ya Pak, film baju ini. Semoga membawa rezeki. Tapi sebelum itu saya pengen ngobrol dulu sama Ernest. Iya. Ini katanya idenya, premisnya itu dari Ernest justru awalnya, tapi Iya. kenapa mempercayakan Aco untuk Sebenarnya lebih tepatnya waktu itu masih berbentuk judul sih. Masih baru berbentuk judul. Oke. Aku sering ngobrol sama Pak Parwes gitu malam-malam diskusi brainstorm segala macam, muncullah ide bikin premis soal satu keluarga 3 anak bicara soal warisan, dan tiga-tiganya punya motivasi yang sama pentingnya, dan kita berharap penonton juga nanti bingung ini mau dukung siapa di antara 3 anak ini, karena tiga-tiganya layak dan tiga-tiganya butuh gitu warisan Oke. ini. Jadi baru sampai segitu sebenarnya. Terus ngobrol sama Aco bisa mengaitkan ini dengan hal yang sangat personal buat dia, hubungan dia dengan bapaknya. Di sini tokoh bapak menjadi sangat sentral gitu ya. Dan akhirnya skenarionya pun ditulis oleh Aco sendiri dan disutradari oleh Aco. Kalau tadi Pak Parwes bilang Ernest standby setiap hari di lokasi bukan karena takut Aco ngaco banget. Apa itu aja judulnya ya? Itu aja judulnya ya kali ya? Kenapa nggak itu aja judulnya ya? Ngaco. Bukan. Dan Aco kan jadi komedi komedi. Betul. Dia standby. Iya. Nah ini karena persahabatan. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Aco itu duduk di sisi saya, sisi Tuhan jangan. Sisi saya selama produksi Mili Mamet dan Imperfect sejak prep sampai syuting sebagai konsultan komedi. Jadi dari situ, dari masukan-masukan yang Aco kasih ke saya ketika kita mengerjakan film, saya bisa nilai bahwa saya rasa Aco udah siap. Makanya saya mencoba untuk ngomong ke Pak Parwes, Pak, saya percaya Aco sudah siap untuk mendirect filmnya sendiri. Ini yang jadi proyeknya Aco. Lantas kenapa saya ada di situ setiap hari? Alasan utamanya adalah karena kita syuting di tengah pandemi. Syuting di tengah pandemi itu ada banyak hal-hal yang
kadang-kadang nyusahin gitu, dan saya nggak mau konsentrasi sutradara terganggu. Contohnya gini deh, sesimpel ini teman-teman, kita kan syuting di Bandung sama di Lembang ya. Kita mau syuting di Bandung, adegan traveling pakai mobil, tiba-tiba karena berhubung PPKM, jalanan banyak yang ditutup. Jadi lokasi yang udah kita siapkan tiba-tiba nggak bisa diakses. Yang hal-hal seperti itu saya nggak mau itu ngeganggu Aco gitu. Makanya saya harus ada di lokasi setiap saat. Namun tiba-tiba ada yang positif, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada apa. Sebenarnya lebih ngejagain hal itu, melindungi supaya kreatif nggak terganggu sama pandemi. Sebenarnya gitu, Van. Oke, nah di sini kita jadi pengen tanya nih, Aconya merasa seperti itu juga. Cok, gimana Cok? Ini jadi pertanyaan pertama, tapi tadi kan Ko Arams bilang bahwa bisa dikaitkan dengan personal. Berarti ini Aco yang menyambut premis itu gitu ya. Kenapa memutuskan kayak oke lah, gue mau nih coba ceritain. Boleh ceritain nggak itunya dulu? Mungkin awalnya gara-gara pas diceritain itu ada beberapa karakter yang tiba-tiba bikin gue keingetan sama orang-orang mungkin yang ada di sekeliling gue yang mungkin pernah mengalami hal yang sama atau punya latar belakang yang sama. Terus ketika kita ngobrol-ngobrol kok kayaknya bisa jadi satu cerita nih yang solid kalau misalnya kita gabung-gabungkan gitu. Ya singkat cerita ya dari situ, karena proyek itu juga belum sempat dikembangkan, akhirnya Ernest dan Pak Pawes mempercayakan ke gue untuk melanjutin nulis. Karena Ernest sibuk ya, banyak ya. ya. Saya kan nggak ada. Saya kan sibuk kritik pemerintah. Nanti yang itu nanti. Iya, apalagi pandemi kan. Iya. Terus. Ya udah akhirnya dikasih kesempatan kayak gitu, akhirnya gue tulis ulang ceritanya, bukan tulis ulang, maksudnya gue kembangin dari premis yang gara-gara warisan itu dengan memasukkan beberapa karakter, terus ada konflik-konflik baru yang mungkin gue angkat dari premis yang sebelumnya dari Ernest. Pokoknya ada banyak perubahan lah dari situ sehingga jadilah skrip seperti yang disajikan di film gara-gara warisan ini gitu. Oke, kalau proses ini pembuatannya bekerja sama dengan dua orang senior ini ya yang udah terbukti sukses gitu ya, gimana tuh Aco ngelihatnya? Ya itu enaknya kayak yang dibilang Ernest tadi, jadi gue bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya kreatif, kayak misalnya untuk hal-hal teknis kayak yang dibilang Ernest tadi, yaitu gue banyak dibantu di lapangan karena memang Ernest dari day one sampai rap itu ada terus gitu. Jadi bisa lebih membuat gue fokus untuk mengerjakan film ini, fokus ke kreatifnya. Karena gue mendapat support itu dari mulai penulisan sebetulnya, dari awal submit script ke Pak Pawes juga, Pak Pawes sudah baca semuanya dari mulai sinopsis, banyak masukan juga yang akhirnya membuat cerita itu mengalami beberapa fase perubahan sampai akhirnya kita sampai di final draft yang akhirnya kita jadikan ke layar lebar ini. Jadi lumayan mengalir ya. Sangat mengalir. Sutradara tuh sangat terbagi jadi. Oke. Enak. Ini kita sebentar lagi bakal melihat trailernya. Jadi para media bakal tahu kayak gimana filmnya. Tapi ini saya punya pertanyaan untuk semuanya ya. Kenapa cerita gara-gara warisan akan menarik ditonton buat penonton Indonesia? Nah itu dia. Pertama, saya yakin banget penonton kangen film komedi Indonesia ya. Itu sih yang paling pertama teman-teman. Ketika kemarin film Makmum gitu ya bisa sampai 1 juta penonton, kita diskusi terus sama Pak Pawes bilang emang penonton tuh rindu gitu. Penonton tuh cinta film horor Indonesia, komedi Indonesia, penonton tuh cinta dan rindu gitu. Jadi ketika disuguhkan ya mereka menyambut dengan sangat senang. Dan correct me if I'm wrong, tapi kayaknya memang sejak film-film mulai berdatangan ini komedi masih relatif sedikit gitu kan. Jadi apalagi komedi yang trademarknya mungkin masih ada cirinya Pak Pawes, cirinya aku, dan tentunya di sini dicampur dengan cirinya Aco, jadi akan jadi sesuatu yang lucu, tapi tentunya khasnya drama komedi yang selama ini kami kerjakan ya pasti ada tulang punggung drama yang sangat kita jaga gitu. Nah, Pak Pawes mungkin bisa menambahkan. Udah hampir lengkap ya. Jadi begini, waktu Ernest cerita tentang gara-gara warisan, saya merasa bahwa Ernest ini bagus banget. Saya bilang ini premis yang sangat menarik. Walaupun kan gini, ada film yang kanan atas sudah dapat semuanya? Belum. Oke.